Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Benih Bertani TV, channel yang spesifik membahas tentang edukasi benih berkualitas pilihan petani Indonesia. Bersama saya Ahmad Sultani. Baik sahabat tani, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan mengapa sahabat tani perlu menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, dan nanti saya akan juga menjelaskan beberapa kerugian ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus. Penjelasan selengkapnya setelah yang satu ini. Nah sahabat tani, pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan mengapa sahabat tani perlu menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus. Nah sebelumnya saya akan juga menjelaskan saat ini adalah bulan kemarau sahabat tani. Nah ketika memasuki masa kemarau, maka secara tidak langsung untuk serangan virus dan juga serangan kutu-kutuan akan lebih merajalela ketika dibandingkan saat menanam pada musim penghujan sahabat tani. Nah maka dari itu sahabat tani perlu menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus sahabat tani. Nah dan sahabat tani juga bisa melihat bahwa saat ini saya sedang berada di lahan cabai Absolan 9 yang ditanam pada saat musim kemarau sahabat tani, dan alhamdulillahnya sahabat tani pada lahan ini bisa dikatakan untuk serangan virus ataupun serangan bulenya 0% sahabat tani. Jadi sahabat tani perlu mencari ataupun menanam cabai yang memang sudah tahan terhadap virus sahabat tani. Nah karena juga saya akan menjelaskan beberapa kerugian sahabat tani ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus sahabat tani. Nah mungkin sini sahabat tani bisa mengikuti saya sebentar sahabat tani. Ini cabai Absolan 9 dan ini adalah cabai yang belum tahan terhadap virus sahabat tani. Nah mungkin nanti saya akan berkeliling nih sahabat tani. Nah ini adalah beberapa contohnya sahabat tani. Kerugian yang pertama sahabat tani, ini bisa sahabat tani lihat bahwa di sini ketika sudah mulai menguning ataupun ini adalah beberapa tanaman yang sudah menguning. Nah itu walaupun di sini jaraknya hanya beberapa jangkah saja sahabat tani. Nah ini bisa sahabat tani lihat bahwa hanya beberapa jangkah saja. Ini cabai Absolan 9 dengan perawatan yang sama bisa dikatakan aman terhadap virus kuning sahabat tani. Dan untuk buahnya juga bisa sahabat tani lihat nanti di video, untuk buahnya sangat banyak. Dan ketika ataupun sedangkan sahabat tani menanam yang belum tahan terhadap virus sahabat tani, nah ini adalah salah satu contohnya sahabat tani. Ini adalah kerugian yang bisa sahabat tani dapatkan sahabat tani. Nah ketika sudah terserang terhadap virus kuning ataupun virus bule sahabat tani, untuk buahnya bisa sahabat tani lihat bahwa untuk buahnya bisa dikatakan tidak muncul sahabat tani, walaupun hanya ada beberapa buah saja pada bagian bawah ini sahabat tani yang belum, akan tapi untuk buah atasnya ataupun buah-buah lainnya tidak ada sahabat tani. Jadi ini adalah salah satu kerugian yang sahabat tani dapatkan ketika sahabat tani menanam pada saat musim kemarau yang untuk serangan virusnya akan lebih merajalela. Sahabat tani akan rugi dari buah yang akan sahabat tani hasilkan ketika nanti buahnya bisa mendapatkan hasil yang lebih ketika menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus. Ketika menanam cabai yang belum tahan terhadap virus, maka untuk buahnya akan bisa dipastikan akan lebih sedikit hasilnya sahabat tani. Nah kerugian yang kedua adalah sahabat tani untuk insek dan juga fungi yang akan sahabat tani keluarkan akan lebih banyak ketika sahabat tani menanam cabai yang belum tahan terhadap virus sahabat tani. Karena bisa sahabat tani lihat juga bahwa tadi untuk di sini sahabat tani, ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus, maka sahabat tani perlu memperhatikan untuk pemberian insek ataupun racun yang mengusir kutu-kutuan yang menyebabkan virus kuning sahabat tani. Nah ketika sahabat tani di sini sudah menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, maka sahabat tani tidak perlu mengkhawatirkan lagi pun untuk pemberian insek ataupun racunnya yang mengurangi ataupun mengusir kutu-kutuan yang membawa vektor penyakit virus kuning. Sahabat tani tidak mengkhawatirkan lagi untuk pemberian inseknya ataupun racunnya sahabat tani, karena memang ketika sahabat tani menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus, maka sahabat tani tidak perlu mengkhawatirkan lagi untuk serangan virusnya sahabat tani. Nah itu adalah kerugian yang kedua sahabat tani. Sahabat tani akan rugi ataupun untuk biayanya akan lebih banyak sahabat tani keluarkan sahabat tani. Kerugian yang ketiga yang sahabat tani dapatkan ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus, ini adalah kerugian yang sangat, saya katakan sangat maksimal sahabat tani. Kerugian waktu sahabat tani, karena ketika sahabat tani tadi sudah mulai
nanam cabai yang tidak tahan terhadap virus, sahabat tani sudah mengeluarkan segalanya sahabat tani, mulai dari olah lahan, pemaculan, pemberian pupuk dasar, dan juga perawatan insek, fungi, dan juga racun-racun lainnya. Nah ini sahabat tani, ketika sahabat tani sudah mendapatkan cabai sahabat tani tidak tahan terhadap virus, nah ini bisa dipastikan sahabat tani akan rugi dari waktu sahabat tani, mulai dari tadi olah lahan, pemberian mulsa, pembelian benih, dan juga semua yang sahabat tani lakukan hingga saat ini sahabat tani. Nah ini sahabat tani bisa dipastikan tidak akan panen sahabat tani. Nah ini merupakan beberapa kerugian sahabat tani, jadi sahabat tani perlu mencoba ataupun perlu menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus ketika sahabat tani pada musim-musim seperti ini sahabat tani, karena pada musim kemarau saat ini ketika panas yang bisa dikatakan lebih panas dibandingkan dengan musim sebelumnya, maka untuk kutu-kutuan yang bisa membawa penyakit virus kuning ataupun bule itu akan lebih merajalela sahabat tani. Nah, maka dari itu sahabat tani, pada video kali ini saya sangat merekomendasikan bagi sahabat tani untuk menanam cabai yang sudah tahan terhadap virus pada saat musim kemarau seperti saat ini sahabat tani. Ini dilakukan agar sahabat tani bisa menghindari 3 kerugian yang tadi saya sebutkan sahabat tani, akan tapi itu masih banyak kerugian lainnya yang belum saya sebutkan kembali sahabat tani. Nah mungkin itu adalah beberapa sahabat tani, beberapa kerugian yang akan sahabat tani dapatkan ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus sahabat tani. Nah mungkin saya simpulkan beberapa sahabat tani. Pertama sahabat tani akan rugi dari nanti hasilnya sahabat tani, karena ini bisa sahabat tani lihat bahwa tidak tahan terhadap virus, sudah tinggi segini sahabat tani dan tidak ada buahnya sahabat tani. Nah itu adalah kerugian pertama sahabat tani. Nah lalu sahabat tani, kerugian yang kedua sahabat tani akan lebih ekstra lagi dalam pemberian ataupun pembelian insek yang bertujuan untuk mengusir kutu kebul ataupun kutu-kutuan yang menyebabkan virus kuning sahabat tani. Nah ketika sahabat tani menanam cabai yang tahan terhadap virus, sahabat tani tidak perlu khawatir lagi ataupun untuk pembelian dan juga pemberian insek ataupun racun yang berguna untuk mengusir virus. Kerugian yang ketiga yang akan sahabat tani dapatkan ketika sahabat tani tidak mencoba ataupun menanam cabai yang tahan terhadap virus, sahabat tani akan rugi waktu sahabat tani. Nah ini adalah sebagai contoh saja sahabat tani. Sahabat tani sudah menanam tingginya segini sahabat tani akan rugi dari tadi pengolahan lahan sahabat tani, perawatan yang dilakukan, dan juga pemberian nutrisi dan juga racunnya sahabat tani. Nah ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus, ini sahabat tani sudah tinggi segini, untuk buahnya tidak ada. Nah itu adalah beberapa kerugian yang akan sahabat tani dapatkan ketika sahabat tani tidak menanam cabai yang tahan terhadap virus sahabat tani. Nah mungkin sekian video kali ini sahabat tani, mungkin nanti sahabat tani bisa request lagi apa yang perlu saya bahas pada video selanjutnya sahabat tani. Nah mungkin sekian sahabat tani, jika video kali ini dirasa bermanfaat bisa klik share, komen, dan juga subscribe. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya.